Selanjutnya, kamu tahu kan persyaratan apa yang diminta Jibril kepada Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva sebelum malaikat Muqarrabin bisa diturunkan? Iya, Bu. Ada 2 poin utama. 1, ilmu kesaktian harus diputus sumbernya alias di-uninstall programnya dan dikembalikan sampai kadar tertentu. 2, ilmu pengetahuan dan teknologi alias sumber daya manusianya harus dimajukan sampai standar tertentu. Ini ilmu kekuasaan. Betul. 2 hal ini yang berhubungan dengan pertanyaan kamu tadi secara spesifik adalah perkara kemajuan teknologi informasi, hasil pekerjaan Jibril dengan Eva. Teknologi informasi? Iya. Kenyataan bahwa kita sekarang bisa belajar di mana aja selama ada gadget dan koneksi internet. Kamu pikir tujuannya apa coba di mata Nur Muhammad, di mata Jibril? Ya supaya bisa mendukung pekerjaan malaikat Muqarrabin lah. Hah? Maksud Ibu berbagai macam kemudahan yang menjadi efek dari kemajuan teknologi informasi itu sebenarnya cuma efek samping. Jadi tujuan utamanya justru supaya bisa mendukung metode pembelajaran lewat Rasul Malaikat. Iya, betul. Sulit dipercaya, Bu. Ya, itu sih terserah individu manusianya. Yang jelas beginilah kenyataannya. Sampai sini udah jelas ya? Berarti kekurangan metode tatap muka Rasul manusia? Sudah, Bu. Yang barusan kita bahas, kekurangan tersebut adalah 1, karena pasti ada campuran nafsu di dalamnya, entah itu dari Rasul manusianya maupun pengikutnya. 2, karena rentang kodrat irodat berbeda-beda antara individu manusia, apalagi jika dibandingkan dengan kodrat irodat Rasul manusianya. Betul. Nah, 2 kelemahan ini kalau mau dibahas lebih detail sebenarnya bisa dikurangi efeknya atau bahkan dihilangkan sama sekali melalui kemajuan teknologi informasi ditambah bimbingan malaikat Muqarrabin. Oh ya? Maksud Ibu adalah dengan belajar online kita bisa lebih fitrah dan adil. 1, lebih sedikit pengaruh nafsunya, dan 2, lebih sensitif terhadap perbedaan kodrat dan irodat. Iya, selama ada malaikat Muqarrabin lumah dan syariat. Kok bisa, Bu? Jadi begini ceritanya. Rata-rata manusia beranggapan pembelajaran tatap muka itu lebih efektif daripada ketika murid belajar sendiri di rumah atau dimanapun itu dia bisa belajar. Setuju nggak? Iya, Bu. Kenyataannya adalah sekolah online biasanya dipilih orang hanya jika sekolah tatap muka itu nggak memungkinkan. Tapi sekarang dengan adanya COVID-19 hal ini mulai bergeser kan? Maksud Ibu, COVID-19 ini sengaja dibuat seperti ini, memaksa orang nggak berkumpul dan tatap muka. COVID ini didesain supaya rata-rata manusia bergeser dari pola pengajaran Rasul manusia menjadi pola pengajaran Rasul malaikat yang dari tadi kita bahas. Iya. Seriusan, Bu? Serius. Kenyataan bahwa pembelajaran tatap muka itu dianggap lebih efektif itu sebenarnya karena mengandalkan dorongan nafsu sebagai bahan bakar utamanya, terutama nafsu rasa minta puji. Iya sih, setelah saya pikir-pikir. Berapa persen sih orang pergi ke sekolah tatap muka karena belajar itu bermanfaat? Sangat sedikit pasti. Mayoritas tujuannya bersosialisasi kan, kalau boleh jujur. Atau karena disuruh orang tua, atau karena emang itu adalah hal yang paling wajar, atau tujuan-tujuan lain yang dipicu orang lain, atau kondisi masyarakatnya. Apalagi seperti sekarang ketika sebenarnya belajar nggak perlu ketemu langsung sama gurunya, nggak perlu kumpul sama sesama murid, semuanya udah tersedia di internet, bisa dibagikan, bisa dipelajari tanpa perlu tatap muka, bisa dicari sendiri di dunia maya. Selama fasilitas mendukung tentunya, ada gadget dan koneksi internet. Iya.
Kondisi sekarang ini ketika semua orang dipaksa untuk mengurangi sosialisasi, secara jasmani memang merugikan, lebih berat untuk dilaksanakan, tetapi secara rohani sebenarnya lebih bermanfaat. Karena menutup bahan bakar bagi nafsu rasa minta puji itu ya Bu, tujuan untuk bersosialisasi itu ya? Iya, itu salah satunya. Oke, terus? Di samping itu, metode tatap muka itu dari dulu disukai karena memang supaya lebih lancar prosesnya, lebih cepat belajarnya, lebih gampang kelihatan hasilnya. Keempat Muhammad memperkenalkan metode belajar kesaktian yang menggunakan roh-roh. Belajar tatap muka menggunakan roh dengan ilmu kesaktian? Iya. Metode kesaktian semacam ini antara guru dan murid harus bertemu secara langsung atau berkumpul di tempat yang sama. Dalam proses belajar metode ini, murid-muridnya kemudian ditempeli atau diikuti roh satu persatu secara sementara, sehingga pikirnya dan akalnya lebih cepat menyerap informasi, atau bahkan rasanya, perasaannya bisa dibuat senang atau dibuat tenang, seperti mengkonsumsi obat terlarang. Oh, bisa begitu Bu? Iya, bisa. Ini cuma contoh salah satu kesaktian yang saya tahu aja ya. Di samping cara ini, ilmu kesaktian itu banyak sekali variasi dan modifikasinya. Dengan cara ini, manusianya seolah bisa cepat paham karena memang roh-roh yang ditempelin tersebut sudah pernah belajar sebelumnya dan sudah paham. Oke Bu, ini berarti metode modifikasi terhadap kodrat internal manusianya ya berarti. Angka kodrat internalnya ditambah dengan bantuan roh. Roh yang dulu udah pernah belajar dan memahami pengetahuan yang lagi diajarin. Betul. Intinya, dengan cara seperti ini memang seolah muridnya menjadi lebih pintar dengan cepat, menjadi lebih peka dengan sangat singkat, dan menjadi sangat imajinatif dan inspiratif ketika diajarkan. Tetapi, beberapa waktu kemudian setelah roh-roh tersebut sudah habis masa kontraknya, sehingga lepas dari jasad muridnya, atau setelah murid-muridnya pergi dari tempat mereka berkumpul, semua pengetahuan dan perasaan tersebut akan hilang juga. Manusianya kembali lagi seperti semula. Seperti sebelum mulai belajar, bodoh lagi. Ibarat masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Begitu rupanya. Tujuannya apa Bu menggunakan metode semacam ini? Mencari pengikut sebanyak-banyaknya lah, apalagi. Iya ya. Kalau pakai cara ini, murid-muridnya bisa ketagihan untuk selalu ketemu sang guru. Setiap kali berkumpul dan belajar bersama selalu merasa lebih pintar dan lebih tenang dibandingkan sehari-hari ketika sendirian. Begitulah. Kalau udah ketagihan tersebut ya, pengikutnya disuruh-suruh apa aja oleh sang guru pasti nurut aja kan? Pengikutnya bisa dimanfaatkan untuk mencari 3K oleh sang guru. Iya ya. Dan dalam kondisi seperti ini pengikutnya justru merasa sangat berterima kasih kepada gurunya ya. Meskipun sebenarnya berada dalam posisi merugikan, baik secara jasmani maupun rohani. Betul. Memangnya metode ini masih dipakai Bu secara real oleh orang-orang di masa-masa modern seperti ini sekarang? Oh masih. Dengan berbagai macam kedok tentunya. Nggak bakal ngaku juga lah. Mereka, kalau sebenarnya bisa sukses pakai bantuan roh, pakai cara ilegal, pasti ngakunya tanda kutip mukjizat, atau berkah tanda kutip, atau bantuan tanda kutip malaikat, atau bahkan dibungkus sebagai sains, seolah merupakan hasil penelitian ilmiah, seolah berupa ilmu kekuasaan, padahal ilmu kesaktian sebenarnya. Pokoknya, dilabeli hal-hal yang positif sifatnya, supaya menjual, tergantung menjualnya ke siapa. Oh iya ya.
Kalau konsumennya religius, maka pakai label mukjizat, sedangkan kalau konsumennya non-religius pakai label sains atau ilmiah. Gitu ya, Bu? Betul. Berarti sebagai konsekuensi di luar sana banyak dong, Bu, manusia yang ketagihan belajar tatap muka dengan sosok guru tertentu akibat ketagihan metode belajar menggunakan roh semacam ini. Banyak. Mungkin di antara pemirsa yang kirim pertanyaan ke kamu itu ada yang seperti ini. Terutama yang ngotot minta diajarin langsung. Pantesan. Kalau belajar sendiri lewat video dan buku tentu jauh sensasinya dibandingkan dengan ketika belajar dengan ditempeli roh. Lebih berat, lebih lambat. Betul. Oh iya, berarti dengan adanya COVID ini mereka jadi susah, Bu, melakukan metode pembelajaran semacam ini dong. Karena sekarang mau kumpul-kumpul banyak orang dilarang. Iya. Oke. Terus apa signifikansinya ini, Bu? Ini cuma info aja. Supaya kamu tahu bahwa belajar tatap muka itu meskipun sekilas terlihat lebih efektif daripada belajar sendiri, itu hanya secara jasmani aja, dalam jangka pendek aja. Kalau urusan rohani justru lebih utama bagaimana kebersihan hati individu muridnya, bagaimana kesadaran, ketabahan, dan kesabaran muridnya dalam belajar, terutama di zaman kebenaran inilah. Iya. Irodat bersih yang utama ya, Bu. Sebab sekarang udah ada malaikat muqarrabin. Betul sekali. Oke. Jadi pengaruh nafsu itu bisa dikurangi dengan cara memaksa manusia melepaskan nafsu rasa minta pujinya dengan dilarang berkumpul ramai-ramai. Gampangnya gitu ya, Bu? Betul. Kalau begitu efek nomor 2 perkara belajar online ini, gimana caranya bisa menjadikan manusianya lebih sensitif terhadap perbedaan kodrat irodat, Bu? Secara general, ketika teknologi informasi berkembang dengan pesat seperti ini, setiap manusia jadi lebih mudah untuk mengetahui kondisi di luar sana, di luar lingkungannya. Bahwa ada orang dengan penampilan yang berbeda-beda, kebiasaan berbeda-beda, kebudayaan berbeda-beda, cara berpikir yang unik, dan bahasa yang unik. Pokoknya, setiap individu menjadi lebih sadar bahwa banyak sekali hal yang menjadikan manusia punya tantangan hidup berbeda-beda satu sama lain. Kebayang? Iya, Bu. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi, meskipun saya belum pernah ke benua Amerika misalnya, saya bisa tahu banyak hal tentang orang-orang yang hidup di sana. Saya bisa tahu ada kejadian apa aja di sana. Saya bisa tahu cara berpikir orang-orang yang hidup di sana, apa tantangan yang mereka hadapi di sana, dan seterusnya. Betul. Ini kan artinya kamu berhasil memahami rentang kodrat irodat yang berbeda dengan diri kamu secara pribadi, kan? Oh iya ya, betul juga. Berarti semakin luas wawasan saya, terutama mengenai orang-orang yang berbeda kebudayaan, berbeda zaman, dan berbeda karakter, semakin besar kemungkinannya bagi saya untuk berbuat adil ya, Bu. Betul. Selama kamu bisa mengalahkan nafsumu ya. Kalau hatimu dikendalikan nafsu ya percuma. Oh iya. Selama berada di bawah bimbingan malaikat muqarrabin lumah dan syariat. Tepat sekali. Kamu sudah ngerti sekarang bahwa irodat bersih itu merupakan bahan mentah alias bahan baku bagi malaikat muqarrabin untuk menambah lubang pemahaman manusia. Sudah, Bu. Nah, jika irodat bersih itu bahan bakunya, maka wawasan kodrat irodat yang luas inilah barang jadinya, alias bentuk dan wujud tambalan bagi lubang pemahaman tersebut. Hah? Oh, maksud Ibu adalah semakin luas wawasan saya tentang kehidupan orang lain yang berbeda dari saya, entah kebudayaannya, zamannya, karakternya, tantangan hidupnya, agama atau keyakinannya,
semakin luas wawasan saya tentang kodrat irodat manusia yang berbeda dari saya, semakin banyak teknik atau cara bagi malaikat muqarrabin dalam menambal lubang pemahaman ilmu kebenaran ya. Kalau wawasannya sempit, mungkin MM-nya cuma bisa nambal pakai peralatan cangkul, pakai sekop, atau bahkan pakai tangan. Tetapi kalau wawasannya luas, maka MM-nya bisa pakai alat berat, pakai truk, pakai mesin bor, pakai molen, atau bahkan pakai backhoe. Betul sekali, pintar. Udah ngerti ya kamu? Udah, Bu. Saya juga udah pernah berusaha menjelaskan hal ini lewat kolom komentar dan email. Oh, baguslah. Ini juga salah satu poin perbedaan antara Rasul manusia dengan Rasul malaikat. Apa bedanya, Bu? Kalau Rasul manusia, itu mayoritas pola pengajarannya adalah gimana caranya supaya para pengikutnya memiliki cara hidup yang seseragam mungkin. Tata caranya dan peraturannya harus sama persis. Makanya mereka seringkali dilarang punya perbedaan pendapat. Pokoknya harus patuh aja. Ada apa yang disuruh oleh gurunya, yang diperintahkan lewat rasulnya. Titik. Bener nggak? Iya betul. Ini kan kebalikan dari metode Rasul malaikat yang barusan kita bahas. Kalau cara malaikat muqarrabin, semakin beraneka ragam pengetahuannya akan kodrat irodat yang berbeda-beda, dan semakin luas wawasan individu manusianya, malah semakin bagus kan? Oh iya ya, benar juga. Tetapi sekali lagi, hal ini hanya berlaku selama kita berada di bawah bimbingan malaikat muqarrabin lumah dan syariat. Oke, Bu. Ngerti. Singkatnya, teknologi informasi ini membuka kesempatan bagi manusia untuk memperlebar pengetahuan kita semua mengenai rentang kodrat irodat manusia yang berbeda-beda. Gitu kan? Betul. Itu secara general, Bu. Kalau secara spesifik? Oh iya, secara spesifik. Dengan adanya COVID ini, manusia di seluruh dunia yang terdiri dari kebudayaan yang berbeda, agama dan keyakinan berbeda, kemajuan teknologi yang berbeda, jadi punya satu acuan yang sama. Jadi punya satu musuh yang sama. Jadi punya kodrat eksternal yang sama. Kalau sama begini kodrat eksternalnya kan jadi lebih mudah membandingkan kodrat internal, irodat, dan status alias konsekuensinya. Jadi kelihatan sekarang kan, mau miskin ataupun kaya negaranya, mau modern atau kuno masyarakatnya, mau Islam atau apapun itu agamanya, semuanya sama-sama menghadapi ujian dari Allah ini. Dengan acuan COVID-19 ini, kita terdorong membandingkan diri kita secara pribadi, atau membandingkan kebudayaan kita, kemajuan negara kita, atau apapun itu rentang kodrat irodat kita dengan orang lain, di kebudayaan yang berbeda, di negara dan masyarakat yang berbeda. Iya sih. Intinya, karena menghadapi masalah yang sama persis, kita dipaksa untuk melihat keluar sana. Kita dipaksa untuk membandingkan diri dengan rentang kodrat irodat orang lain yang berbeda-beda. Betul. Jadi, cepat atau lambat kita akan menjadi lebih luas wawasannya ya. Betul. Oke, apalagi, Bu? Apalagi ya? Oh, satu hal lagi yang perlu kamu pahami adalah usaha untuk menggeser metode Rasul manusia menjadi metode Rasul malaikat seperti yang udah kita bahas tadi, gak akan berhenti melalui COVID-19 ini. Di masa depan, berbagai macam kejadian akan diwujudkan untuk memaksa manusia belajar langsung ke malaikat muqarrabin supaya gak dibelokkan lagi oleh nafsu. Tatanan dunia akan berubah karena sekarang Jibril yang pegang kendali alam semesta. Seluruh alam semesta ini sekarang udah berada di dalam genggaman Jibril. Dan Jibril ini sangatlah detail pemahamannya jika dibandingkan dengan keempat Muhammad yang lain. Kok bisa? Sebab Jibril juga mempelajari
semua yang udah dilakukan Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva dalam mengatur alam semesta ini di masa lalu, selama Jibril berada di alam rohani. Oke, Bu. Tapi apa hubungan konkretnya dengan tips belajar ilmu kebenaran, Bu? Ini artinya pemirsa atau pembaca yang kesulitan dalam ilmu kebenaran, entah dalam memahami atau melaksanakan, harus berhenti berharap pada sosok manusia, siapapun itu, yang akan bisa mengajarkan atau menjelaskan sampai mereka mengerti, termasuk terhadap saya. Jangan harapkan saya akan muncul dan memberikan ceramah dan menjelaskan setiap permasalahan satu persatu sampai semua orang ngerti, semacam metode dai-dai yang biasa kita ketahui. Sadarilah, gak akan ada yang bisa membuat manusia mengerti dan mampu melaksanakan ilmu kebenaran selain malaikat muqarrabin. Dan malaikat muqarrabin hanya akan mau membuka pemahaman tersebut setelah manusianya sudah cukup menghasilkan irodat bersih. Iya juga ya. Dan irodat bersih ini termasuk perbuatan yang rata-rata dianggap sebagai ritual ibadah ataupun non-ibadah kan, Bu? Betul. Selama perbuatan tersebut diikuti dengan sadar, tabah, dan sabar dengan niat karena Allah semata, tergantung status individu manusianya apa sekarang. Kalau statusnya sebagai orang tua, ya berarti harus menjalankan fungsi sebagai orang tua dilengkapi sadar, tabah, dan sabar dengan niat karena Allah semata. Kalau statusnya sebagai anak, ya jadilah anak yang benar di hadapan Allah, bukan cuma baik di hadapan orang tua, di hadapan masyarakat. Kalau statusnya guru, jadilah guru yang mampu melepaskan hak-hak prerogatif Allah lewat pekerjaannya sehari-hari. Begitu juga kalau statusnya sebagai penganut agama tertentu, Islam misalnya, ya laksanakanlah puasa, sholat, dan rukun-rukun Islam lainnya sebagaimana telah diberikan petunjuknya. Tetapi jangan dilakukan karena mengejar pahala, seolah Allah yang butuh disembah. Hal ini berlaku juga untuk agama-agama yang lain. Nggak usah khawatir dengan wujud jasmaninya atau merek agamanya. Kehidupan pasti akan melemparkan ujian kepada manusianya, tidak peduli apa statusnya. Manusia pasti akan dipaksa untuk sadar, tabah, dan sabar dengan niat karena Allah semata. Oke, Bu, ngerti. Lakukanlah irodat apapun itu, tidak peduli status kita apa, selama bermanfaat buat pribadi, sesama lahir dan batin. Kemudian tinggal tunggu, siap-siap, ujian kehidupan akan datang, dan kita perlu jawab dengan benar, dengan cara melepaskan hak-hak prerogatif Allah. Dengan cara ini, otomatis irodatnya akan bersih cepat atau lambat. Gitu kan, Bu? Tepat sekali. Oke. Semua kesimpulan tersebut berhubungan juga dengan poin nomor 3 ya, Bu, berarti? Iya. Oke. Saya rasa udah cukup jelas, Bu, jawabannya, tipsnya. Semoga bagi pemirsa juga jelas. Kalau sampai titik ini pemirsanya belum jelas juga, berarti mereka kurang irodat bersihnya, perlu segera ditambah. Iya, Bu. Kalau begitu, saya tutup sekarang ya. Silakan. Terima kasih atas penjelasannya, Bu Ririn. Sama-sama, Arli. Begitulah pemirsa, episode Questions and Answers kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.